Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurora Caksandra Hayasi dengan NIM 23 akan mempresentasikan tentang psikolinguistik. Yang pertama ada identitas buku. Untuk judul buku yaitu Psikolinguistik Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia dan ditulis oleh Sujono Darjowijojo dan Monika Atmajaya yang diterbitkan pada tahun 2003. Penerbitnya yaitu Yayasan Obor Indonesia dan kota terbitnya yaitu DKI Jakarta dengan jumlah bab 12 bab dengan tebal buku 339 halaman. Bab pertama yaitu pengertian dasar. Yang pertama adalah sejarah lahirnya psikolinguistik. Psikolinguistik pada istilah ini adalah ilmu hibrida, yakni ilmu yang merupakan gabungan antara dua ilmu psikologi dan linguistik. Ilmu ini sudah tampak pada permulaan abad ke-20. Perkembangan ini dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama tahap formatif, yang kedua tahap linguistik, yang ketiga tahap kognitif, dan yang keempat tahap teori psikolinguistik, realita, dan ilmu kognitif. Yang kedua, definisi psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka berbahasa. Secara rinci, psikolinguistik mempelajari 4 topik utama. Yang pertama, komprehensi, yakni proses-proses mental yang dilalui oleh manusia sehingga mereka dapat menangkap apa yang dikatakan orang dan memahami apa yang dimaksud. Yang kedua, produksi, yakni proses-proses mental pada diri kita yang membuat kita dapat berujar seperti yang kita ucapkan. Yang ketiga, landasan biologis serta neurologis yang membuat manusia bisa berbahasa. Dan yang keempat, pengelolaan bahasa, yakni bagaimana anak memperoleh bahasa mereka. Yang ketiga ada kodrat bahasa. Bahasa dapat dipakai untuk mengungkapkan situasi atau peristiwa yang sudah lampau atau yang belum terjadi dan bahkan untuk sesuatu yang dibayangkan. Ciri-ciri khusus yang membedakan bahasa manusia dan binatang. Pertama-tama, bahasa manusia memiliki ketergantungan struktur. Suatu rentetan kata dalam kalimat tidak membentuk rentetan yang acak tetapi satu bergantung pada yang lain. Urutan kata memang tampak linear, tetapi suatu kata dengan satu kata lain membentuk suatu struktur yang hierarkis. Yang keempat, definisi bahasa. Bahasa adalah suatu sistem simbolisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi antar sesamanya. Sistem dalam bahasa adalah sistem yang terdiri dari simbol-simbol. Bahasa adalah lisan, maka simbol-simbol ini juga simbol-simbol lisan. Simbol-simbol ini bersifat arbitrer, yakni tidak ada keterkaitan antara simbol-simbol ini dengan benda, keadaan, atau peristiwa yang diwakilinya. Sistem simbol lisan yang arbitrer ini dipakai oleh masyarakat bahasa tersebut, yakni masyarakat yang memiliki bahasa itu. Yang kelima, komponen bahasa. Bahasa selalu dikatakan memiliki 3 komponen bahasa, yaitu sintaksis, fonologi, dan semantik. Komponen sintaksis menangani iqbal yang berkaitan dengan kata, frasa, dan kalimat. Pada saat teori aliran mentalistik yang dipelopori Chomsky mencapai tahap yang dinamakan teori standar pada tahun 1965. Komponen sintaktik merupakan komponen sentral. Yang keenam, pragmatik. Pragmatik menyangkut makna maka seringkali ilmu ini dikacaukan dengan ilmu makna semantik, akan tetapi semantik mempelajari makna dalam bahasa alami tanpa memperhatikan konteksnya. Sementara itu, pragmatik merujuk ke kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain. Karena pragmatik mencakup penggunaan bahasa dan interaksi, maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia, hubungan antar pembicara dengan pendengar atau orang ketiga, dan macam-macam tingkat ujaran. Bab 2 yaitu bagaimana manusia mempersepsi ujaran. Yang pertama, penelitian mengenai persepsi ujaran. Pada tahun 1940-an, terbit ini yakni alat untuk merekam suara dalam bentuk garis-garis tebal tipis dan yang spektrogram. Pemakaiannya masih sangat terbatas pada kebutuhan militer dan komersial. Kualitas bunyi makin lama makin dapat dijadikan lebih baik dan peralatan untuk kajian mengenai bunyi juga makin menjadi canggih. Jadi teknologi sudah dapat mengetahui siapa pembicara dalam suatu rekaman dengan akurat. Yang kedua, masalah dalam mempersepsi ujaran. Bunyi dalam suatu ujaran juga tidak secara utuh tetapi lebur dengan bunyi yang lain. Kita sebagai pendengar diharapkan dapat memilah-milah mana ikut yang mana. Suara seorang wanita, seorang pria, dan seorang anak juga berbeda-beda. Tetapi pita suara
adalah paru kita berkembang dan untuk menyedot dan udara. Saluran udara ini keluar melalui mulut dan atau hidung. Dalam mulut atau hidung ini ada udara itu dibendung oleh salah satu bagian dari mulut kita. Kemudian hasil bendungan udara inilah yang bunyi. Pada mulut terdapat dua bagian atas dan bagian bawah mulut. Bagian atas mulut umumnya tidak bergerak, sedangkan bagian bawah mulut bisa bergerakan. Bagian-bagian ini adalah bibir, gigi, alveolar, palatal keras, palatal lunak, muskular, lidah, pita suara, faring, rongga hidung, dan rongga mulut. Yang keempat, persepsi terhadap ujaran. Ujaran merupakan suatu aktivitas verbal yang muncul tanpa ada batas waktu yang jelas antara satu kata dengan kata yang lain. Suatu bunyi juga tidak diucapkan secara persis sama tiap kali bunyi itu muncul. Bagaimana suatu bunyi diucapkan dipengaruhi oleh lingkungan di mana bunyi itu berada. Namun demikian, manusia tetap saja dapat mempersepsi bunyi-bunyi bahasa dengan baik. Tentu saja persepsi seperti ini dilakukan melalui tahap-tahap tertentu. Pada dasarnya ada 3 tahap dalam pemrosesan bunyi: tahap auditori, tahap fonetik, dan tahap fonologis. Yang kelima, model-model untuk persepsi. Para ahli psikolinguistik mengemukakan model-model teoritis yang diharapkan dapat menerangkan bagaimana proses persepsi itu terjadi. Sampai saat ini ada 4 model teoritis yang telah diajukan orang. Pertama, model teori motor untuk persepsi ujaran. Yang kedua, model analisis dengan sintesis. Yang ketiga, physiological model. Yang keempat, model kohort. Dan yang kelima, model trans. Kemudian pada persepsi ujaran dalam konteks, bunyi selalu diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain, sehingga bunyi-bunyi itu membentuk semacam deretan bunyi. Maka bunyi yang diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain tidak sama dengan lafal bunyi itu bila dilafalkan secara sendiri-sendiri. Persepsi terhadap suatu bunyi dalam deretan bunyi bisa pula dipengaruhi oleh kecepatan ujaran. Faktor lain yang membantu kita dalam mempersepsi suatu ujaran adalah pengetahuan kita tentang sintaksis maupun semantik bahasa kita. Ketiga, yaitu bagaimana manusia memahami ujaran. Yang pertama, struktur batin dan struktur lahir. Dalam kebanyakan hal, makna suatu tujuan dapat dipahami dari urutan kata yang terdapat pada ujaran tersebut atau dari ciri-ciri tertentu masing-masing kata yang dipakai. Makna suatu kalimat ternyata tidak hanya ditentukan oleh wujud permukaan yang kita dengar atau lihat saja, tetapi bahkan terutama oleh representasi yang mendasarinya. Dengan kata lain, suatu kalimat tidak hanya memiliki struktur lahir tetapi juga struktur batin. Yang kedua, proposisi. Untuk memahami ujaran itu kita harus meramu bunyi dan kata-kata itu sehingga terbentuklah representasi makna yang mendasarinya. Yang sering terjadi pada manusia adalah bahwa begitu suatu preposisi kalimat dipahami, kata-kata yang diwakilinya menjadi tidak penting lagi. Kita bahkan sering lupa kata-kata apa persisnya yang dipakai oleh penutur tadi. Hal ini terbukti dengan pernyataan bahwa kalau kita harus menyatakan proposisi tersebut, belum tentu kita akan memakai kata-kata dan urutan yang sama. Yang ketiga, konstituen sebagai realitas psikologis. Dalam analisis bahasa, kita selalu disodori dengan pemotongan kalimat menjadi berbagai bagian yang masing-masingnya dinamakan konstituen. Konstituen bukanlah sekedar potongan kalimat yang sifatnya argumentatif saja. Pemotongan kalimat menjadi konstituen mempunyai landasan psikologis maupun sintaktik yang kuat. Konstituen merupakan satu kesatuan yang utuh secara konseptual. Pemotongan kelompok kata di luar konstituen akan mengganggu komprehensi kita. Yang keempat, strategi dalam memahami ujaran. Pengetahuan tentang dunia yang sifatnya tidak universal adalah pengetahuan yang spesifik terdapat pada budaya atau masyarakat tertentu. Strategi-strategi sintaktik untuk membantu kita memahami suatu ujaran. Pengetahuan tentang dunia memiliki gradasi yang berbeda-beda. Ada yang universal, ada yang lokal, dan ada pula yang aksidental. Di samping pengetahuan tentang dunia, dalam memahami ujaran kita juga dibantu oleh faktor-faktor sintaktik. Struktur konstituen inilah yang membantu kita memahami ujaran. Dengan kata lain, kita memakai strategi-strategi sintaktik untuk membantu kita memahami suatu ujaran. Strategi-strategi ini antara lain: yang pertama, setelah kita mengidentifikasi kata pertama dari suatu konstituen yang kita dengar. Setelah mendengar
Bila ujaran yang kita dengan adalah representatif, maka kita memang tidak diharapkan untuk bertindak apa-apa kecuali mungkin untuk menyimpan makna ujaran itu dalam memori kita. Ketika pelaksanaan ujaran tidak ujaran representatif, pelaksanaan ujaran direktif, pelaksanaan ujaran pertanyaan ya atau tidak, pelaksanaan untuk pertanyaan mana atau apa, pelaksanaan untuk ujaran ekspresif, pelaksanaan tindak ujaran deklarasi. Yang keempat, pelaksanaan ujaran tak langsung. Ujaran tak langsung artinya apa yang dinyatakan dengan apa yang dimaksud tidak sama. Ujaran seperti ini lebih sukar untuk dilaksanakan karena ada satu fase tambahan yang harus dilalui, yakni fase untuk mentransfer dari makna literal ke makna yang tak langsung ini. Dalam hal ini, prinsip yang dinamakan prinsip kooperatif sangat membantu. Pada dasarnya, prinsip ini memberikan landasan mengapa manusia dapat saling berkomunikasi. Kemudian bab 5, produksi ujaran. Yang pertama, langkah umum dalam produksi ujaran. Proses dalam produksi ujaran dapat dibagi menjadi 4 tingkat. Yang pertama, tingkat pesan atau message, di mana pesan yang akan disampaikan diproses. Kemudian yang kedua, tingkat fungsional, di mana bentuk leksikal dipilih lalu diberi peran dan fungsi sintaktik. Yang ketiga, tingkat posisional, di mana konstituen dibentuk dan apisasi dilakukan. Dan yang keempat, tingkat fonologi, di mana struktur fonologi ujaran itu diwujudkan. Yang kedua, rincian produksi ujaran. Dalam proses memproduksi ujaran, orang mulai dari perencanaan mengenai topik yang akan diujarkan, kemudian turun ke kalimat yang akan dipakai, dan turun lagi ke konstituen yang akan dipilih. Setelah itu barulah dia masuk ke pelaksanaan dari yang akan diucapkan. Ini mencakup rencana artikulasi dan bagaimana mengartikulasikannya. Yang ketiga, hubungan antara komprehensif dan produksi. Orang dapat meretrieve kata hanya bila dia telah menyimpan kata itu dalam memori dia sebelumnya. Dengan kata lain, suatu kata dapat diproduksi hanya bila telah ada komprehensi sebelumnya. Karena itu, masalah produksi tidak dapat dilepas dari komprehensi. Bab 6, produksi kalimat. Yang pertama, senyapkan dan kirim lidah. Yang dipakai untuk proses metode yang terjadi pada waktu kita berujar dan dua macam, yakni pause dan kekeliruan error. Kekeliruan itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni karena kirim lidah dan karena menderita afasia. Bagian 1 di halaman berikut, yakni disarikan dari Einstein secara skematis bukti-bukti bagaimana manusia berujar. Yang kedua, lupa-lupa ingat dan latah. Ada satu gejala lain dalam bicara yang dapat yang dengan ingatan kita. Tidak ingat akan suatu kata yang mungkin sudah lama tidak dipakai, akan tetapi dia tidak lupa dan kata itu. Gejala seperti ini dalam bahasa Inggris gejala tip of Thomas. Dalam bahasa Indonesia di buku ini usulkan istilah gejala lupa-lupa ingat. Yang ketiga, proses pengujaran. Setelah proses konseptualisasi dilakukan untuk menentukan maksud yang akan disampaikan, kemudian telah dan informasi pun juga selesai dibuat. Tentunya semua dalam mental kita, maka kita kepada yakni bagian ujaran itu. Yang keempat, artikulasi kalimat. Proses untuk mewujudkan konsep menjadi bunyi setelah melalui di atas igual tersendiri. Di sini terkait pula proses yang dengan dan struktur otak kita. Tanpa masuk terlalu dalam dulu pada bagian bagaimana otak itu berfungsi adalah seperti berikut. Setelah kata untuk calon kalimat itu selesai diproses dan akan diujarkan, maka bagian otak yang bertanggung jawab mengenai pengujaran. Proses artikulasi untuk bunyi disesuaikan dengan keadaan aparatus ujaran kita saat itu. Yang kelima, bagaimana kekeliruan terjadi. Itu karena kecepatan ujaran atau karena alasan-alasan yang lain bisa saja atau kalimat yang diujarkan itu menjadi keliru. Kemudian bab 7, penyimpanan dan retrieval kata. Yang pertama, leksikon mental. Untuk leksikon dapat diibaratkan sebagai gudang di mana kita menyimpan barang. Akan tetapi gudang ini bukan gudang karena tidak hanya barangnya yang unik, yakni, akan tetapi cara juga sangat rumit. Kita bisa menemukan barang yang kita cari untuk berbagai macam yang masuk. Permintaan itu bisa berupa bunyi, wujud fisik, wujud grafik, atau satu barang dengan barang lain. Gudang itu berisi yang hanya ditaruh saja secara acak, padahal gudang itu berisi 60.000 macam barang. Maka dapat kita apapun yang kita cari dan dengan cepat. Yang kedua, penyimpanan kata. Penelitian mengenai jumlah kata yang dimiliki oleh orang terdidik di Indonesia belum pernah dilakukan. Pertanyaan yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana manusia menyimpan kata-kata itu dengan segala macam informasi yang berkaitan dengan leksikon mental dia.
Pada dasarnya ada dua pandangan mengenai hal ini. Pandangan pertama adalah bahwa setiap kata disimpan sebagai kata yang terpisah. Pandangan lain membantah dan menyatakan bahwa penyimpanan kata yang berdasarkan kata ini. Yang ketiga, faktor pengaruh untuk penyimpanan dan retrieval kata. Dalam hal penyimpanan dan retrieval kata, masalah yang muncul adalah bagaimana kata itu disimpan dalam hingga sehingga dapat diretrieve dengan mudah. Pada dasarnya, suatu kata mudah diretrieve apabila kata itu sering dipakai. Pembagian kata menjadi kata utama, content word, dan kata fungsi, function word, tampaknya juga mempunyai pengaruh terhadap proses penyimpanan dan retrieval kata. Yang keempat, model penyimpanan dan retrieval kata. Para psikolinguistik mengajukan model-model teoritis, model-model itu terbagi menjadi dalam dua kelompok besar, yaitu serial search model. Model yang dikenal sebagai itu diajukan oleh Forster tahun 1976 dan 1979. Model Forster memiliki 3 pintu masuk, yaitu akses lewat ortografi, fonologi, dan semantik atau sintaksis. Akses melalui ortografi membawa kita untuk menertib kata itu dengan memanfaatkan huruf atau huruf pertama dari kata itu. Serial search model mempunyai 2 tahap. Tahap pertama yang dinamakan akses file adalah untuk menentukan apakah input itu memang kata dalam bahasa tersebut. Dan tahap kedua yaitu dinamakan master file adalah tahap di mana input tadi dicolokkan dengan semua kata yang tersimpan dalam leksikon mental. Yang kedua, parallel access model. Ada 3 macam model yang dikenal, yaitu yang pertama Legend model, yang kedua connectionist model, dan yang ketiga cohort model. Yang kelima, pengetahuan tentang kata. Ada beberapa aspek untuk kita mengetahui sebuah makna. Aspek yang pertama adalah aspek semantik. Dalam pengertian semantik kita tidak hanya tahu makna dasarnya saja, tetapi nuansa lainnya juga. Aspek kedua adalah kategori sintaktik kata itu. Aspek ketiga adalah fonologis, karena bahasa dipakai dalam komunikasi dengan orang lain dalam masyarakat. Maka ada aspek keempat, yaitu aspek pragmatik. Yang keenam, makna suatu kata. Makna kata merupakan bagian dari pengetahuan kita tentang kata. Makna suatu kata adalah objek yang dirujuk oleh kata itu. Jadi kalau referensinya adalah tempat yang kita pakai untuk duduk, maka makna kata budi yang dia benda itu adalah. Teori lain menyatakan bahwa kata tidak merujuk kepada objek, tetapi juga pada konsep, kepada ide dan tentang objek itu. Yang ketujuh yaitu organisasi konsep. Untuk mengetahui hubungan antar konsep dan bagaimana konsep itu diorganisir, orang mengajukan berbagai teori atau model. Yang pertama, model semantik hierarkis. Yang kedua, model perbandingan fitur, dan yang ketiga, spreading activation network model. Bab 8, landasan biologis pada bahasa. Yang pertama, perkembangan alat ujaran. Adanya paru-paru dan laring ini menunjukkan kelambannya ujaran vocal tract. Meskipun bunyi yang keluar barulah desah pernafasan saja. Alat-alat penyuara seperti paru-paru, laring, faring, dan mulut pada dasarnya sama dengan yang ada pada mammalian lainnya. Hanya saja pada manusia alat-alat ini telah lebih berkembang. Perbedaan manusia dengan binatang adalah struktur dan organisasi otaknya. Yang kedua, struktur mulut manusia versi binatang. Meskipun ada kemiripan antara manusia dan simpansa, namun kemampuan mereka berkomunikasi dengan bahasa berbeda. Perbedaan kemampuan ini sifatnya genetik, artinya manusia dapat berbahasa, sedangkan primat lain tidak, karena komposisi genetik antara kedua kelompok primat ini berbeda. Secara proporsional, rongga mulut manusia adalah kecil. Ukuran ini membuat manusia dapat lebih mudah mengaturnya. Yang ketiga, kaitan biologi dengan bahasa. Anak memperoleh bahasa dengan melalui proses yang sama. Manusia dapat menguasai bahasa secara natif dan hanya kalau prosesnya dilakukan antara umur tertentu, yakni antara umur 2 sampai sekitar 12 tahun. Di atas umur 12 orang tidak akan dapat menguasai aksen bahasa tersebut dengan sempurna. Bahasa adalah fenomena biologis, khususnya fenomena biologi perkembangan.
bersambung-sambungan. Dan yang kedua, otak. Manusia sebagai besar menggunakan otaknya untuk proses mental, termasuk proses kebahasaan. Binatang lebih banyak menggunakan otaknya untuk kebutuhan-kebutuhan fisik. Yang ketiga, kaitan otak dengan bahasa. Setelah dicerna dan diolah seperti ini, maka bunyi-bunyi bahasa tadi dikirim ke daerah untuk diinterpretasikan. Di daerah ini itu menjadi suku kata, frasa, klausa, dan kalimat. Setelah diberi makna dan dipahami isinya, maka ada dua jalur kemungkinan. Bila masukan tadi hanya sekadar yang tidak perlu ditanggapi, maka tadi cukup saja dalam memori. Dan suatu saat nanti mungkin itu. Bila tadi perlu secara verbal, maka interpretasi itu dikirim ke daerah lokal melalui fasciculus aruat. Yang keempat, peran hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Pandangan lama memang mengatakan bahwa ilmu bahasa ini ditangani oleh hemisfer kiri, dan sampai sekarang pandangan itu masih juga banyak dianut orang dan banyak pula benarnya. Saat manusia dilahirkan, pada kedua hemisfer itu belum ada lateralisasi, yakni belum ada pembagian tugas. Orang-orang yang hemisfer kanannya terdahulu didapati bahwa kemampuan mereka adalah mengurutkan peristiwa sebuah cerita atau dalam menjadi kacau. Hemisfer kanan itu punya peran bahasa, tetapi memang tidak seintensif seperti hemisfer kiri. Yang kelima, gangguan bicara apabila aliran darah pada otak tidak cukup, atau ada penyempitan pembuluh darah atau gangguan lainnya menyebabkan jumlah oksigen yang diperlakukan berkurang, maka akan terjadi kerusakan pada otak. Penyakit yang disebabkan oleh pencahayaan pembuluh darah, tersumbatnya pembuluh darah, dan kurangnya oksigen pada otak dinamakan stroke. Penderita afasia ini lancar dalam berbicara dan bentuk sintaksisnya juga cukup baik. Hanya saja kalimat-kalimatnya sulit dimengerti karena banyak kata yang tidak cocok maknanya dengan kata-kata lain sebelum dan sesudahnya. Gangguan bicaranya tanpa pada ketidakmampuan penderita untuk mengaitkan konsep dan bunyi atau kata yang mewakilinya. Yang keenam yaitu hipotese umur kritis. Pada esensinya, hipotese ini mengatakan bahwa antara umur 2 sampai dengan 12 tahun seorang anak dapat memperoleh bahasa tanamkan dengan kemampuan seorang penutur asli. Yang ketujuh, kegidalan dan kekinanan. Manusia ada yang kidal dan ada yang kinan. Ada kombinasi hemisfer kiri pada orang kidal dapat kuat seperti pada orang kinan, membuat orang kidal mempunyai masalah dalam hal baca dan tulis. Yang kedelapan, otak pria dan otak wanita. Mengenai otak pria dan wanita ini ada kecenderungan yang lebih besar bagi wanita untuk dapat sembuh dari penyakit afasia daripada pria. Begitu juga afasia yang akan lebih sering muncul pada pria daripada wanita saat mereka terkena stroke. Yang ke-9 yaitu bahasa sinyal. Orang yang tidak dapat berkomunikasi secara lisan dan dapat menggunakan piranti lain, yakni bahasa sinyal. Bahasa ini mempergunakan tangan dan jari-jari untuk membentuk kata dan kalimat. Orang yang tunarungu dapat menggunakan bahasa sinyal untuk berkomunikasi. Penggunaan bahasa sinyal memakai hemisfer kiri untuk bersinyal. Kalau yang rusak adalah hemisfer kanan, pada umumnya tidak terjadi gangguan dalam bersinyal. Kemudian yang 10, metode penelitian otak. Pemisahan hemisfer kiri dan kanan untuk mengobati penyakit epilepsi pada saat pasiennya masih hidup. Orang lebih pasti untuk menentukan bagian-bagian mana dari otak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan verbal tertentu. Mengukur fungsi otak dan memanfaatkan jumlah aliran darah pada daerah-daerah otak yang sedang aktif. Dengan kemajuan teknologi memang banyak kemajuan yang telah dicapai menangani mengenai kaitan antar otak dan bahasa. Tetapi dari segi masalah yang kita hadapi, kita baru melihat ujungnya saja. Masih banyak lagi yang harus diteliti. Kemudian bab 10, perolehan bahasa. Yang pertama, sejarah kajian perolehan bahasa. Periode sampel besar adalah dari tahun 1926 sampai tahun 1957. Periode ini berkaitan dengan munculnya aliran baru dalam ilmu jiwa yang bernama behaviorisme, yang menekankan peran lingkungan dalam perolehan pengetahuan, termasuk pengetahuan bahasa. Yang kedua, metode penelitian dalam perolehan bahasa. Metode penelitian yang dipakai dapat berupa observasi. Dengan kemajuan teknologi, data diperoleh dengan merekam ujaran maupun tingkah laku anak saat berujar, baik secara visual maupun auditori. Data yang kemudian
ditemukan kesimpulannya. Metode yang lain adalah metode wawancara. Metode ini berguna untuk mengecek atau mengecek ulang sesuatu yang ingin diketahui oleh peneliti. Kemudian yang ketiga yaitu universal bahasa. Kelompok universal bahasa seperti Graeber meneliti banyak bahasa dan dari bahasa itu dia saringkan fitur-fitur mana yang terdapat pada kebanyakan bahasa dan mana yang hanya pada beberapa bahasa. Berdasarkan gradasi seperti inilah, Bobby membagi universal bahasa menjadi dua kelompok yang besar, yaitu universal absolute dan universal tendensius. Yang keempat, universal dalam perolehan bahasa. Sejauh mana konsep universal itu mempengaruhi perolehan datanya tergantung pada sifat kodratik komponen bahasa. Komponen fonologi yang lebih banyak terkait dengan neurobiologi manusia tampaknya yang paling universal. Sementara itu komponen sintaksis dan semantik memiliki kadar universal yang berbeda. Yang kelima, rata panjang ujaran. Dalam menghitung panjang ujaran anak adalah yang pertama ada sampel sebanyak 100 ujaran, yang kedua hitung jumlah morfemnya, dan yang ketiga bagilah jumlah morfem itu dengan jumlah ujaran. Yang keenam, bahasa ibu versus bahasa sang ibu. Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai oleh atau diperoleh oleh anak. Bahasa sang ibu adalah bahasa yang dipakai oleh orang dewasa pada waktu berbicara dengan anak yang sedang dalam proses pemerolehan bahasa ibunya. Yang ketujuh yaitu komprehensi dan produksi. Kosakata yang dipakai oleh orang dewasa secara aktif adalah lebih rendah daripada kata-kata yang dapat kita mengerti. Begitu juga anak, dimanapun juga kemampuan anak untuk memahami apa yang dikatakannya orang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik daripada produksinya. Yang kedelapan, proses pemerolehan bahasa. Dalam bahasa ada 3 komponen, yakni fonologi, sintaksis, dan semantik. Maka bahasa kita juga terbagi menjadi 3. Di samping itu ada bahasa pula mengenai pemerolehan pragmatik, yakni bagaimana anak memperoleh klien dalam sebuah. Terima kasih. Sekian dari saya. Silakan apabila ada yang ditanyakan. Silakan Mbak Rahmatul. Terima kasih. Perkenalkan saya Rahmatul Hanifah dengan Pak ahli 07 izin bertanya, apa hubungan antara psikolinguistik dan perkembangan bahasa pada anak? Terima kasih. Silakan Mbak Rizka. Baik, saya Rizka Fitriani Mugiati dengan NIM akhir 34 izin bertanya, bagaimana pengaruh faktor emosional terhadap produksi ujaran? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rahmatul. Pertanyaannya itu apa hubungan antara psikolinguistik dan perkembangan bahasa pada anak? Jadi psikolinguistik membantu memahami termasuk proses perolehan kata, struktur kalimat, dan pengembangan komunikasi. Studi-studi dalam psikolinguistik juga dapat memberikan wawasan tentang gangguan perkembangan bahasa pada anak. Terima kasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rizka. Pertanyaannya yaitu bagaimana pengaruh faktor emosional terhadap produksi ujaran. Pengaruh faktor emosional terhadap produksi ujaran adalah topik yang menarik dalam psikolinguistik. Faktor emosional dapat mengaruhi produksi ujaran dalam beberapa cara. Yang pertama, kualitas suara dan intonasi. Yang kedua, pilihan kata dan struktur kalimat. Yang ketiga, kejelasan dan artikulasi. Yang keempat, memori dan retrieval kata. Yang kelima, kesalahan ujaran. Dan yang keenam, interaksi sosial. Gimana Mbak Rizka? Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah orang kakak nangis nyong. Direkam.